hanya menyampaikan undangan untuk klarifikasi lebih lanjut ya Bu ya dari Rabu jam 10 seperti itu. Ya, gitu aja sih. Kalau gua bukan cuma menggugat di pengadilan, tapi tadi malam gua sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Seseorang ketika dia mengalami suatu cedera kondisi, lah ya, iya. suatu kondisi, akhirnya dia ini mengalami posisi yang galau. Ya, psikologinya itu pasti akan terganggu. Ya. Sehingga masukan apapun terhadap dia itu akan diterima mentah-mentah oleh dia. Oke. Gue mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang menggunakan Agus untuk menyampaikan hasratnya. Menduga. Gue menduga itu. Menduga keras. Berarti kalau menduga keras artinya tahapannya lebih tinggi lagi tuh. Bukan hanya estimasi. Oke. Jadi gue menduga keras. Ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke. Itulah yang sebenarnya membuat polemik ini semakin kisru kan. Iya kan. Nah, sementara kalau positioningnya Agus sebagai manusia nih, kita jangankan Agus deh, kita lihat di jalan ada kucing yang nggak makan aja kita mau kasih makan kok. Iya betul. Iya kan? Betul. Apalagi ini manusia, sesama kita. Betul. Secara hati nurani gua pengen katakan berdasarkan putusan pengadilan, Agus tidak mendapatkan apa-apa. Katakan. Iya. Gue pengen dari diri gue sendiri mengeluarkan sejumlah uang untuk bantu Agus. Dan bukan hanya lu, semua. Tapi gue pengen ada penetapan hukum di situ dan Agus sadar. Agus mengerti apa yang saat ini ia lakukan, apa yang saat ini dia perbuat, ucapan-ucapan yang dia keluarkan. Itu ada konsekuensinya semua. Jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita. Membujuk untuk mencabut perkara pidana. Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu. Jadi aku sempat ngomong ke Novi, ke Pablo, bro, kalian kan ada dalam pusaran ini, boleh nggak gue izin ngubungin mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan lagi deh. Soalnya kan kalau gugatan lu udah masuk, kasihan dong dia nggak dapat kesempatan. Ini butuh uang buat pengobatan cepet. Ya udah bro, soalnya ini udah terlalu panjang. Kita juga kasihan sama Agusnya. Cuma mau gimana? Bahkan Pablo sama Novi tuh mau pakai uang sendiri bantu. Karena uangnya kan ketahan nih posisinya. Jadi karena tujuan awalnya itu pengobatan. Pengobatannya dulu. Cuman katanya Agus mau di Singapura. Iya, gue nggak tahu apakah dia cuma mau check up di Singapura atau nanti sekalian operasi di sana atau gimana, nggak tahu. Tapi gue ngerti kok poinnya Agus. Dia tuh matanya dia nggak mau hilang cahayanya. Sampai di titik itu gue ngerti. Itu benar. Kalau bisa ada tindakan supaya mencegah jangan sampai akhirnya tertutup semua, itu harus dilakukan. Gue setuju kok. Jadi janganlah hal sesuatu ini dipelintutin hanya karena kenapa jumlahnya ternyata terlalu besar yang diberikan. Tiba-tiba, ternyata 1,3 ya, saya pikir cuma 100 juta gitu kan. Ya gimana namanya mau meringankan orang yang membantu, bantulah. Kalau memang nggak ikhlas bantu, jangan bantu. Itu sebenarnya prinsip utama dari memberikan donasi atau sumbangan adalah kata ikhlas. Yang namanya ikhlas setelah kita berikan, kita tidak pernah mengungkit. Kalau Anda ungkit habis Anda berikan, itu bukan ikhlas namanya. Novi megang itu hak dia apa? Pertanyaan saya. Hak dia apa? Dia bilang dia mau memastikan misalnya bahwa itu dipakai buat pengobatan. Nanti kalau udah ada sisa, baru sisanya boleh buat yang lain. Ya kan sama aja. Dan sekarang kita udah dapat jaminan dari Kepala Naga, mereka mau biayain. Ini kan bisa dilihat. Ya kan? Jadi untuk pengobatan sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi ya uang itu 1,3 boleh dong dipakai buat hal-hal lain yang Agus perlukan. Dan saya klarifikasi ke teman-teman ya, saya masuk ke sini tidak dapat 1 sen pun, dan kalau Agus terima 1,3, saya tidak akan terima 1 sen pun, dan saya tidak mau menerima 1 sen pun. Saya tidak akan mengambil uang dari orang buta, Pak. Tujuan daripada podcastnya Deddy Sumargo disampaikan membantu perobatan matanya Agus, bukan membantu online, bukan membantu kehidupan dia.
Ini kadang-kadang kenapa kok suka rancu gitu loh. Mari kita berpikir betul-betul rasional gitu loh. Lah kalau seandainya seperti itu sudah uang Agus, lo semua nanti akan mau dong. Siapa yang nggak mau? Alasan saya kelingking saya patah. Kumpulkan nanti dapat 2 miliar buat saya beli rumah. Nah ini ilmu logika ya gitu ya. Ilmu logika yang harus betul-betul kita pahami. Uang itu disimpangkan tidak untuk peruntukannya. Saya lucu dong. Tadi untuk mata, bukan mata yang dipikirin, malah bayar rumah, beli online dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar-dengar mau membagikan pada keluarganya. Loh enak banget. Emang manusia istimewa dari mana? Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi.